maka kita pilih handphone yang akan kita yang akan kita proteksi atau yang akan kita awasi. Mungkin kalau kita seorang ayah, mungkin handphone ibunya yang biasa digunakan anaknya, atau handphone bapaknya yang sering digunakan anaknya, atau HP anaknya itu sendiri. Nah, gitu ya. Nah, terus yang kedua, siapkan akunnya. Jadi kita harus tahu dulu akun handphone itu. Jadi biasanya ini memang sering terjadi permasalahan ketika kita beli handphone, akunnya yang buat adalah counternya gitu ya, si penjual handphonenya. Ini bisa diatasi Bapak Ibu nanti dengan cara Bapak Ibu membuat akun baru, buat email baru di Gmail ya. Nanti buat sesuaikan dengan usia anaknya. Nanti akun yang lama yang Bapak Ibu tidak tahu sandinya itu yang di HP yang akan diprotek itu dikeluarkan saja, nanti diganti dengan akun yang baru. Nah, setelah itu barulah akun yang baru inilah yang akan kita masukkan ke dalam handphone yang akan kita protek. Begitu. Sebelumnya sudah kami beritahu di kemarin ya, hari kemarin di grup persiapan yang harus kita siapkan jika memang ingin memiliki tour atau mengikuti penginstalan secara langsung. Namun jika tidak, jangan khawatir Bapak Ibu, kami sudah menyiapkan slide ini sebagai tutorial atau e-booknya. Nanti juga kami sediakan video tutorial yang akan kami berikan kepada Bapak Ibu yang mengikuti webinar pada pagi hari ini. Ya, tapi tetap pemahamannya itu akan kami pahamkan di kegiatan webinar ini. Jadi untuk video dan PPT ini hanya sekedar sekedar penguatan saja begitu. Baik, langsung perkenalkan, nama saya Seth Irama, Magister Pendidikan. Saya bekerja sebagai seorang guru di salah satu sekolah swasta. Saya juga seorang biasa memberikan trainer tentang aplikasi pendidikan baik di Google for Education, Microsoft Education, atau di kegiatan yang bersifatnya aplikasi pendidikan, gitu ya. Mungkin ada yang satu profesi dengan saya di sini, mungkin ada juga yang sama-sama menjadi trainer di sini ya. Saya barusan mendirikan Yakin for Education, di mana Yakin for Education ini adalah tempat di mana saya bisa berbagi dengan Bapak Ibu semua, baik itu tutorial ataupun pelatihan yang insya Allah semuanya akan dilakukan secara gratis gitu ya. Terus saya tinggalnya di desanya di Desa Sukorejo, Kecamatan Estelul Turawas, Kabupaten Musirawas, tepatnya di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, ini ada beberapa kontak yang bisa Bapak Ibu hubungi jika ingin menghubungi kami. Ada di Facebook, ada Facebook fanpage di Yakin Musirawas, ada di IG-nya, ada di YouTube-nya juga. Ada di website kami juga tentang pelatihan ini, gitu ya. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, inilah latar belakang yang kami ambil dari pelatihan ini. Jadi kita sebagai orang tua terkadang mengalami permasalahan ini. Satu, anaknya susah diberhentikan main HP. Apalagi anak-anak SD ya, SD usia bawah kelas 3, kelas 1, 2, 3 itu sangat sulit ketika sudah main handphone, akan diberhentikan itu sulit. Walaupun kita paksa dia akan marah. Bahkan dia sampai emosi tinggi gitu terhadap kita. Nah, untuk yang dewasa, anak-anak yang sudah dewasa, mungkin yang SMP, SMA, mungkin kita tidak bisa membatasi. Maksudnya kita sudah memberikan kebebasan, tapi kita tetap bisa mengawasinya. Nah, terus
kita ada kekhawatiran di sini, kekhawatiran takut menonton situs dewasa. Nah, di Google ada fasilitas yang bisa membatasi itu. Ya, nanti akan kita praktekkan langsung bagaimana cara membatasi supaya situs dewasa itu tidak masuk ke handphone kita. Terus apa ya? Kita karena anak-anak sering main game ya, kita takut akan terjadinya transaksi jual beli. Misalnya beli diamond, beli apa. Nah, ketika kita memproteknya, maka ini tidak bisa terjadi. Dia harus izin dengan kita, ya. Dia harus izin dengan kita bahwasanya ketika dia mau bertransaksi itu akan terlihat dan masuk ke handphone kita notifikasinya bahwasanya anak kita mau apa tuh. Nah, ini kita bisa proteksi baik pembelian pembelian yang ada di game maupun pembelian aplikasi lainnya gitu ya yang ada di Play Store. Terus yang keempat, kadang kita ingin tahu nih, anak itu kan bawa handphone, bawa HP kita. Di manalah anak kita ini posisinya. Nah, terkadang kan anak kita itu nyumput-nyumput ya, apa ya, sembunyi-sembunyi membawa handphone. Jadi kemana dia nih? Kadang takut karena takut dimarahi kita atau takut diambil handphonenya saat main game, saat online, saat apa. Nah, kita ingin tahu posisinya di mana. Nah, ini bisa kita lakukan menggunakan aplikasi ini. Dan kelima, susah membatasi waktu pemakaian. Nah, di sini Bapak Ibu, di aplikasi Protek ini, Bapak Ibu bisa membatasi misalnya satu anak. Anak kita mau dibatasi selama pemakaian satu hari 5 jam, 4 jam misalnya. Itu bisa dibatasi. Bukan hanya pemakaian handphonenya, tapi aplikasinya, misalnya YouTube. YouTube-nya juga bisa dibatasi nih. Satu hari misalnya kita batasi 3 jam. Ya kita setting aja waktunya 3 jam. Jadi lebih dari 3 jam nggak bisa mati si YouTube-nya akan otomatis mati begitu ya. Nah, inilah yang kami ambil permasalahan ini sehingga kami ingin mencoba berbagi kepada Bapak Ibu semua bagaimana caranya agar permasalahan ini bisa teratasi. Yang terpenting Bapak Ibu, kita harus yakin atau apa ya bahasanya, kita harus bisa terlebih dahulu melihat si kondisi anak kita. Ya kalau anak kita sudah berlebihan, kita stop aja. Nah, inilah aplikasinya, namanya Google Family Link, ya. Google Family Link. Jadi Google Family Link ini adalah aplikasi yang diciptakan oleh Google guna memproteksi aplikasi handphone keluarga kita. Jadi bukan anak kita saja, tapi juga bisa memproteksi handphone-handphone yang lain. Yang satu keluarga tentunya dengan kita ya. Nggak mungkin kita akan memproteksi orang lain. Oke. Oke, kita kalau sudah siap Bapak Ibu siapkan handphonenya, kita akan mulai saja tutorialnya. Ini agak sedikit lama, tapi insya Allah akan mudah jika kita ikuti dengan secara seksama dan pelan-pelan ya Bapak Ibu ya. Oke, silahkan Bapak Ibu. Nah, pertama Bapak Ibu silahkan ke Play Store, cari namanya Family Link yang layang-layang satu. Ya, yang layang-layang satu. Ini aplikasi untuk orang tua. Jadi di HP Bapak Ibu, HP orang tua yang akan memprotek, itu, silahkan Bapak Ibu cari yang namanya Family Link, bentuknya layang-layang satu seperti ini. Oke, kalau sudah silakan ketik di akun chat sudah, gitu ya. Atau misalnya yang lagi praktek silakan ketik ikuti. Oke, biar saya tahu saya akan pelan-pelan. Berarti ada yang lagi praktek gitu ya. Tapi kalau hanya sekedar menyimak nanti akan saya percepat sedikit. Ya, saya ada yang mengikuti tur, silakan ketik. Saya lagi mengikuti atau ikuti, silakan. Ada yang mengikuti tur? Ada yang mengikuti menginstal aplikasi?
Kalau ada silakan ketik ikut. Jadi saya tidak akan cepat-cepat, saya akan lambat. Oke. Wahyudi mengikuti tur. Oke, silakan diinstal dulu Pak Wahyudi. Oke. Jika sudah kita install, ini Bapak Ibu ya. Jika sudah kita install Family Link untuk orang tua yang layang-layang 1 di Google Play Store, silahkan Bapak Ibu menginstal Google di HP anak kita, ini Google Family Link yang layang-layang 2 di HP anak kita ya. Sekali lagi di HP anak kita, bukan di HP kitanya. Jadi HP yang akan diproteksi nih. Ya, Family Link yang layang-layangnya 2. Oke, saya tunggu selama 1 menit. Silakan untuk menginstalnya terlebih dahulu. Jadi pastikan semuanya terinstall dengan baik ya Bapak Ibu, ruangan memorinya cukup ya, supaya terinstall. Ini untuk anak ya, HP yang akan diproteksi, bukan HP atau HP yang digunakan anak kita gitu ya. Pelan-pelan saja Bapak Ibu, karena ada yang mengikuti tur atau yang mengikuti praktek ini ya. Atau boleh dicatat lah, dicatat ya. Oke, jika sudah diinstal keduanya Bapak Ibu, oke, baik. Jika sudah menginstal, silakan ketik sudah di chat, kolom chat ya. Silakan ketik sudah. Kalau yang sudah menginstal keduanya, saya akan melanjutkan. Yang belum punya, kalau anaknya belum dikasih HP, nah HP anak kita sering pakai HP yang mana gitu, ya. Ini supaya ini misalnya HP-nya sering pakai HP ibunya gitu ya. Berarti HP ibunya itu yang kita proteksi. Tujuannya apa? Supaya tidak menginstal hal-hal yang tidak baik di HP orang tua itu, atau kita bisa memantau penggunaan handphone itu, gitu ya. Jadi bukan memproteksi ibunya, bukan ya. Ini anaknya gitu. Tapi saat ibunya menggunakan jangan diprotek ya. Oke, kalau sudah saya lanjut. Nah, Bapak Ibu, kita mulai turnya, kita ke HP orang tua terlebih dahulu. Oke, HP anaknya kita ini dulu, ke HP orang tuanya. Buka aplikasinya, Bapak Ibu, silakan buka aplikasinya ya. Yang pertama, klik berikutnya ya. Setelah itu nanti lanjutkan. Setelah yang itu yang ketiganya klik ya. Nah, di sini kita yang nomor 2 ini kita disuruh masukkan akun. Akun ini adalah akun handphone kita, handphone orang tua. Ya. Handphone yang akan memprotek. Dimasukkan akun Google-nya yang ada Gmail-nya itu. Ya. Saya tunggu 1 menit. Jika ada yang berbeda tampilannya, silakan ketik berbeda, atau misalnya jika yang sudah berhasil sampai nomor 3,
ketik sudah. Saya tunggu. Kita pelan-pelan Bapak Ibu karena ini penginstalan aplikasi, jadi supaya betul-betul bisa digunakan dan Bapak Ibu paham nanti. Oke, baik. Sudah ada yang sampai nomor 3? Apakah anak Anda memiliki akun Google? Ya. Nanti kalau tidak, ini kita harus buat dulu, ya. Harus buat dulu akunnya di Gmail. Buat akun baru, masukkan sesuai dengan tanggal lahirnya. Oke, Pak Wahyudi sudah sampai nomor 3. Yang lain? Oke, jika sudah sampai nomor 3, kita lanjut posisi 4 dan 5. Nah, siapkan perangkat anak Anda. 4 sampai dia muncul kode seperti ini. Sampai ke nomor 5. Sampai muncul kode ini. Nah, kode ini dicatat. Nah, kode ini dicatat di buku. Ya. Saya tunggu selama 1 menit. Kalau yang sudah sampai nomor kode ini, silahkan ketik sudah. Catat kode orang tua itu. Kode ini nanti akan dimasukkan ke handphone anak yang akan diproteksi nantinya ya. Jika sudah sampai kode, silakan ketik sudah. Baik, Pak Wahyudi sudah sampai sini, sudah. Oke, baik. Kita lanjut. Nah, sekarang kita akan beralih ke handphone anak kita. Handphone orang tuanya kita simpan dulu. Kita masuk ke HP anak kita. Ya. Klik family link anak kita. Ya. Setelah klik family anak kita, masukkan akunnya. Tapi kalau sudah ada akunnya di handphone anak kita, itu akan muncul seperti ini. Akan muncul akun-akun di atas ini. Tapi catatannya, kita wajib tahu sandi dari akun yang tersedia ini. Kalau kita tidak tahu sandinya, kita harus memasukkannya gunakan akun lain. Akan menggunakan akun lain atau mengganti akun yang sudah ada di handphone itu dengan akun yang baru. Terus yang ketiga, posisinya seperti ini, nanti klik berikutnya. Jika sudah sampai nomor 3, silakan ketik sudah. Saya tunggu 1 menit. Kalau HP anak kita nggak tahu ininya ya, nggak tahu sandinya, kita bongkar saja. Maksudnya kita buang saja akun itu, kita buat akun baru, buatnya di Gmail. Jadi di HP kita tuh ada aplikasi Gmail, nah kita buatnya di situ. Nah, terus masukkan sesuai dengan tanggal lahir anak kita. Masukkan sandinya. Nah, jadi nanti kita masukkan akun itu ke sini. Ya. Tapi kalau sudah tahu, misalnya akun yang tersedia tahu sandinya, kita masukkan, kita klik aja ini. Bukan gunakan akun lain, tapi di sini yang muncul ini. Ya. Baik, jika sudah silakan ketik sudah. Baik,
Saya lanjutkan. Kita akan melanjutkan ke nomor 4, 5, dan 6. Nah, lalu akan muncul tempat kode. Nah, kode ini masukkan kode dari HP orang tua yang kita catat tadi. Kita masukkan kodenya ke sini. Ya, kita masukkan kodenya ke sini. Jika sudah, dia akan otomatis mengarah ke sini, suruh masukkan sandi email atau sandi akun Google anak kita tadi. Di sini, masukkan sandinya. Ini tujuannya bahwasanya yang punya handphone itu betul-betul adalah pemilik handphone, gitu ya. Nah, silakan masukkan kodenya. Kode ini didapat dari HP orang tua tadi, ya. Setelah itu akan otomatis dibawa seperti ini ke nomor 5. Nah, di nomor 5 ini masukkan sandi akun yang akan diprotek. Sandi akun yang akan diprotek. Baik, jika sudah, ketik sudah. Yang lain boleh sambil mengetik atau mencatat ya. Kita lanjut. Nah, kita lanjut ke HP yang anak tadi ya. Lalu klik lainnya. Ini. Saya tunggu sampai nomor 8 ya. Nanti klik izinkan, lalu masukkan kode yang ada di samping ini. Ada kode ada chat apa namanya ini. Ya, yang ditunjukkan dengan warna kuning ini ya, Pak. Saya tunggu. Kita sudah ketik sudah. Lainnya izinkan lalu masukkan kode captcha di samping ini ya. Baik, kita lanjutkan. Setelah posisi nomor 8, perhatikan ke nomor 9. Di sini ada kata aktifkan pojok kanan bawah. Nomor 9 ini itu diklik aktifkan ya, yang ditunjukkan tanda panah ini. Ini diklik aktifkan. Lalu kita pergi ke nomor 10 berikutnya. Lalu di nomor 11 masukkan namanya. Nama perangkatnya kita boleh menggantinya. Misalnya nama anaknya misalnya siapa? Nanda, atau bisa inisial handphone bisa. Misalnya HP Nanda, HP Eri. Jadi kita bisa jadi nanti ketika mengontrol bisa mematikan HP siapa. Ya, sebagai informasi Bapak Ibu, di Protect ini bisa memasukkan 5 device ya. 5 device, 5 handphone yang bisa kita protect. Ya, 1 handphone orang tua, 5 HP anak gitu ya.
Jadi nanti bisa kita buat nama-namanya nih. Jadi kita mau matikan HP yang mana bisa. Nah, di sini masukkan namanya. Bisa jenis HP-nya, anaknya, nama anaknya atau siapa boleh deh. Ya, ini diganti. Ini biasanya kalau bawaan itu nama nama perangkat ya. Ini RMX 118 itu ya, perangkat yang dibaca. Saya tunggu Bapak Ibu selama 1 menit. Silakan. Ini bagian akhir. Oke, jika sudah Bapak Ibu, kita akan masuk ke nomor 12. Nah, lalu klik berikutnya. Lalu klik berikutnya, lalu klik selesai. Baik. Jika sudah, jadinya boleh ulang. Oh iya, nanti PPT-nya akan dikasih. Oke. Nah, nanti di sini aplikasi semua yang ada di handphone anak kita akan muncul. Lalu dicentang semua, dihidupkan semua, lalu klik lainnya. Saya tunggu Bapak Ibu. Silakan saya tunggu sampai selesai. Jika sudah, silakan ketik sudah.
Kita akan berlanjut. Sekarang kita yang HP anak sudah selesai. Sekarang kita beralih ke HP orang tua. Ya, kita selesaikan. Yang anak sudah selesai, kita beralih ke HP orang tua. Nah, di bagian pertama Bapak Ibu, silakan klik kontrol. Gunakan kontrol orang tua default nomor 2. Setelah itu, silakan Bapak Ibu klik berikutnya, lalu klik lanjutkan. Oke, jika sudah, silakan ketik sudah. Lagi, di bagian pertama ini, silakan klik kontrol orang tua default, berikutnya lalu lanjutkan. Oke, jika sudah, bagian terakhir, ini adalah tampilan dari HP kita yang muncul. Ya, ini tampilan HP kita akan muncul seperti ini. Jadi di sini akan ada protect aplikasi yang digunakan di handphone kita, di handphone anak kita. Setelah ini saya akan coba share screen menggunakan handphone secara langsung, Bapak Ibu. Nanti silakan Bapak Ibu simak. Setelah Bapak Ibu simak, nanti silakan Bapak Ibu untuk mempraktekannya berfungsi atau tidaknya, ya. Bahwasanya aplikasi ini bisa dijalankan dengan baik. Oke, sampai di sini dulu Bapak Ibu. Silakan kita akan ajukan sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Moderator, saya kembalikan. Oke, demikian Bapak Ibu sekalian. Kepada yang ingin bertanya dipersilakan untuk raise hand atau juga bisa dari menu chatting ya. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Oke, Bu Susilowati ya. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang install tadi saya sudah bisa mengikuti, tapi penjelasannya itu di layar dengan apa yang Pak Asep jelaskan itu kok nggak sesuai kayaknya. Jadi sinyalnya juga hilang-hilang. Jadi saya mohon nanti apa ya langkah-langkahnya tadi dikirim ya. Untuk yang berikutnya hanya baru bisa install saja saya tadi. Oh, oke, baik. Insya Allah Bu, nanti kita akan share PPT-nya ini di grup ya. Ya Jadi langkah untuk yang berikutnya tadi belum bisa mengikuti karena Manis tak? jalan. Oke, terima kasih Bu Susilowati. Untuk selanjutnya ada Oh ya, Bu Herianti, silakan Bu. Oke, langsung Pak siapa nih? Pak Suroso ya, Sunarso ya. Silakan Pak. Assalamualaikum.
Salam wabarakatuh. Gini Pak, mohon maaf nih tadi saya kan dalam perjalanan. Jadi saya tadi agak terlambat nih Pak. Bisa nanti di share ulang apa rekamannya tuh Pak? Oh ya bisa Pak, ini sudah direkam kok Pak. Nanti di share di mana tuh Pak? Nanti Pak Asep juga mau bagiin PPT-nya di grup nanti. Ya Pak, sama-sama Pak. Bu Herianti ya, silakan Bu. Ya, Assalamualaikum Pak Asep dan Pak Aris. Wabarakatuh. Selamat pagi buat semua rekan-rekan juga yang sedang mengikuti webinar Pak Asep ya. Ini bagus ini sebenarnya untuk kita orang tua, khususnya di masa pandemi ini memang HP kudu kita fungsikan setiap hari. Bahkan kita di rumah ini biasanya hanya fungsi 2 HP, sekarang anak-anak masing-masing punya. Karena terkadang kalau kita mau pergi kerja kan anak juga harus ditinggalin HP di rumah yang sedang daring. Masalahnya Pak, tadi saya sudah mengikuti sih langkah-langkahnya ya semua, insya Allah bisa diterapkan. Tapi untuk saat ini secara langsung saya mikir, karena kebetulan besok anak-anak ujian ini. Khawatir kalau saya langsung aplikasikan protek HP ke anak saya, nanti ada sesuatu mungkin secara teknis mengganggu kira-kira. Gimana itu Pak? Yang pertama. Yang kedua, di 3 HP yang digunakan anak itu semuanya pakai akun saya Pak, tapi akunnya beda-beda dengan yang saya gunakan sekarang ini. Apakah juga nanti kalau kita melakukan protek itu akan mempengaruhi saya punya akun yang sedang aktif saat ini saya gunakan? Itu yang kedua ya Pak. Yang ketiga, saya kan belum praktek langsung nih apa yang tadi Bapak sampaikan di HP, karena dengan pertimbangan yang pertama tadi. Apakah nanti tampilannya sama itu yang Bapak tampilkan sebagai apa kita tadi materi kita, walaupun memang misalnya sama, ya alhamdulillah berarti kita bisa melakukan kegiatan yang sama nanti seperti apa yang sudah Bapak sampaikan. Takutnya di saat kita aplikasi Family Link itu kita install di HP ternyata beda tampilannya, instruksi-instruksinya. Mudah-mudahan tidak ya Pak Asep. Kalaupun memang sama alhamdulillah, kalaupun Pak Asep nanti kirim video, mungkin nanti kita bisa ulang lagi. Terima kasih Pak Asep dengan Pak Aris. Alhamdulillah ilmunya hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Asep, ada 3 pertanyaan dari Bu Herianti ya. Baik Pak Aris, Ibu Herianti. Jadi saya menjawab nomor 1 dulu. Jadi ketika kita memproteksi handphone anak kita, kita itu tidak akan mempengaruhi pemakaian handphone anak. Jadi anak itu mau buka apa, tapi kita tahu anak itu buka apa. Selama tidak kita batasi, misalnya nih anak mau ujian, dia pakai aplikasi apa, Google Classroom misalnya. Kalau kita biarkan, nanti masuk ke notifikasinya ke handphone kita. Ya kalau kita mengizinkan, ya biarkan saja. Tapi kalau kita tidak mengizinkan, nanti bisa kita matikan dari jarak jauh dari handphone kita. Misalnya, wah ini misalnya buka YouTube, wah anaknya buka YouTube nih. Ternyata bukan belajar, gitu kan. Jadi ketahuan, misalnya pas lagi ulangan, terus ada notifikasi muncul di handphone kita bahwasanya anak Anda sedang menonton YouTube. Berarti dia tidak belajar hari itu, tidak ulangan. Nah, kita matikan YouTube-nya. Tapi kalau kita izinkan, tidak ada pengaruhnya Bapak Ibu ya. Jadi tetap berjalan seperti biasanya, normal. Cuman kelihat saja di handphone kita dia ngapain gitu. Dia ini buka apa. Nah itu akan terlihat. Meskipun kita nggak di rumah, misalnya kita di kantor jauh, itu tetap akan masuk ke handphone kita. Terlihat di family link kita. Jadi anak itu, misalnya kita tinggalin HP, nak nanti belajar ya di Google Classroom ini. Nanti ketika anak itu buka Google Classroom, masuk notifikasinya anak Anda sedang membuka Google Classroom. Nah nanti ternyata setelah 5 menit muncul lagi anak-anak membuka YouTube. Berarti belajarnya cuma 15 menit, sisanya untuk YouTube. Nah, tinggal kita mau diizinkan atau tidak. Kalau kita izinkan ya biarin aja.
Tapi kalau tidak diizinkan, kita matikan YouTube-nya. Nanti akan saya praktekkan Bapak Ibu, nanti akan saya coba share screen handphone saya, akan mencoba memprotek gitu ya handphone anak saya. Nanti akan saya tampilkan di sini Bapak Ibu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, 3 akun. Meskipun akun itu punya ibu, tapi kan akunnya beda Pak Ibu ya. Misalnya begini, namanya misalnya nih, oke saya sebutnya akun saya. Yang akun pertama namanya asetirama@gmail.com. Akun kedua namanya asetirama.mpd@gmail.com. Akun ketiga asetirama.ad@email.com. Itu notabene adalah akun berbeda meskipun pemiliknya sama. Itu bisa dipakaikan kepada HP anak kita, ya. Jadi nggak usah buat akun lagi, cukup akun itu saja dimasukkan satu-satu ke handphone anak, ke handphone yang akan diproteksi. Cuman catatannya kita harus ingat passwordnya, itu aja, ya passwordnya. Jadi ketika anak itu diprotek, kita protek, ketika terjadi kesalahan aplikasi atau human error, itu kita bisa mengembalikan atau menormalkan kembali dengan memasukkan sandi. Biasanya diminta sandinya. Nah itu, jadi nggak pengaruh ya. Jadi walaupun yang punya akun itu satu, tapi pasti Google itu hanya memberikan akun dengan tulisan yang berbeda. Gitu. Kalau yang sama persis pasti nggak ditolak sama Google gitu ya. Walaupun sama tanggal lahir segala macam sama, nggak apa-apa Bapak Ibu, silakan masukkan saja dan itu tidak akan mempengaruhi ke handphone yang kita punya, ke akun aslinya, nggak pengaruh ya. Yang penting, nah yang nggak bisa itu misalnya akun saya asep.irama.ad@gmail.com, satu akun itu dimasukkan ke 3 HP, nah itu nggak bisa. Nah itu yang nggak bisa. Kenapa? Karena notabene satu. Nggak berbeda. Tapi kalau dia penulisannya saja udah berbeda, maka itu notabene 3 akun yang berbeda. Begitu. Itu pertanyaan kedua. Terus yang ketiga, tampilannya itu, Bapak Ibu, yang saya presentasikan, insya Allah sama. Insya Allah sama, karena kita satu aplikasi, terus satu provider, ya satu provider, satu produk gitu ya, yaitu dari Google. Insya Allah sama, meskipun ada perbedaan pasti sedikit, nggak jauh beda. Jadi ada Pak Wahyudi bisa mengikuti dan alhamdulillah artinya sama, begitu kan? Artinya sama. Dan ini saya ambil dari screenshot yang saya ambil dari mulai pemasangan sampai pemakaian, gitu. Insya Allah sama ya. Jadi nanti PPT ini akan saya berikan. Nanti juga saya sudah menyiapkan videonya, tutorialnya. Nanti Bapak Ibu bisa membandingkan antara yang Ibu lakukan dengan yang ada di video dengan yang ada di PPT ini. Insya Allah tidak jauh beda. Begitu Ibu siapa tadi ya Pak Aris? Ibu Herianti ya. Ya, di mana Ibu? Iya, Pak. Iya, Pak. Alhamdulillah 3 pertanyaan terjawab dengan sangat baik dari Pak Asep dan saya mengerti. Alhamdulillah ya, kalau memang seperti itu berarti tidak ada problem lah. Masalahnya tadi pengennya sih memang langsung praktek Pak, kebetulan juga lagi di rumah, pengen langsung aplikasikan. Ragu, takutnya seperti itu nanti pas besok anak mau ujian, karena besok ini khusus di Batam anak-anak ujian ini yang jenjang SMP. Jadi saya khawatir tadi takutnya ada kendala di teknis, kenanya dampaknya besok. Terus gini Pak, nggak apa-apa ya Pak, saya tanya lagi boleh? Oh, nggak apa-apa, silakan. Ini kan masalah aplikasi, mungkin tadi di ujung akhir selesai itu kan ada beberapa poin yang kita klik gitu. Misalnya seperti ada Chrome, apalagi itu Drive, kita birukan semua. Kalau misalnya seperti ada pesan masuk di HP anak, ada panggilan masuk di HP anak, itu terdeteksi juga nggak Pak ya? Oke, kalau untuk yang saya langsung Bu ya. Iya boleh silakan Pak.
Kalau untuk SMS panggilan itu tidak terdeteksi. Jadi yang ini hanya bisa mendeteksi aplikasi yang digunakan saja. Jadi kalau anak itu nonton apa, misalnya di YouTube nih, di YouTube, anak itu lagi nonton apa kita nggak tahu. Tapi kita tahu kalau anak itu lagi pakai YouTube, begitu. Misalnya ada panggilan, kita nggak bisa tahu tuh panggilannya apa. Tapi kita bisa memblokir aplikasinya, bukan aktivitasnya bukan. Berarti perlu ada tambahan aplikasi yang harus kita aktifkan ya Pak untuk sampai ke sana, atau memang ini hanya cukup seperti yang Bapak sampaikan aja fungsinya? Ya, fungsinya hanya sekedar kita melihat aplikasi yang digunakan. Untuk aktivitas tidak bisa digunakan, tidak bisa diproteksi, Bu. Iya. Oke. Ya, satu lagi Pak, kebetulan saya kan menggunakan tim juga sudah ini tim kelas. Di HP saya itu yang saya gunakan sekarang itu ada nomor yang sama yang aktif saya gunakan seperti fotokopi Pak gitu di HP saya sendiri, dan dia merekam itu jejak aktivitas saya itu. Apakah ada hubungannya dengan karena saya punya tim kelas atau bagaimana? Itu ada settingan di HP saya sendiri barangkali yang membuat timbul seperti itu. Jadi heran juga kok ada nomor yang sama di WA itu dan merekam jejak gitu kegiatan. Bisa barangkali disampaikan ilmunya Pak Asep, ini mungkin di luar daripada teks. Ya, kalau Ibu, kalau saya melihat di sini, Ibu satu domain dengan saya, yaitu menggunakan domain Guru Inovatif. Jadi semua kegiatan aktivitas yang ada di webinar ini, Bapak Ibu, itu akan masuk ke Teams Ibu, karena kita satu domain, ya. Ya, kita satu domain menggunakan akun yang sama di Guru Inovatif. Jadi nanti kegiatan ini juga nanti akan otomatis masuk ke Teams-nya Ibu. Jadi Ibu apa ya bahasanya, satu kelas dengan saya gitu. Jadi nanti bukunya itu ada di kelas itulah gitu. Jadi nggak repot lagi saya harus mengantar buku ini ke Ibu. Udah ada di situ ya. Begitu. Itu. Tapi ya. Pak Asep, di saat saya daftar di kegiatan yang ini, saya pakai email yang satunya, bukan email akun Guru Inovatif, tapi saya menggunakan email yang aktif di HP saya langsung karena mengingat mungkin ini untuk fungsinya nanti dengan akun anak. Nggak masalah itu Pak Asep? Oh, nggak masalah Bu. Ibu kan webinar ini kan pakai Teams, jadi berbeda dengan Google. Jadi itu beda. Jadi Ibu daftar itu hanya maksudnya tuh hanya sekedar pendaftaran saja, tapi akunnya tidak digunakan di sini. Yang di sini itu digunakan akun Microsoft begitu, Bu. Makanya itu masuk ke situ. Begitu. Oke Pak Asep, makasih banyak Pak Aris juga ilmunya hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada lagi? Kayaknya di pertanyaan ini ada Pak Aris itu di chat kayaknya Pak Aris. Di chat. Oh iya. Dari Pak Rahmat ya. Kenalkan saya Rahmat. Salam kenal Pak, dari Rokan Hilir dulu. Rokan Hilir Riau. Andai aplikasi pada HP anak dihapus, apakah masih bisa dipantau? Gimana tuh Pak Asep? Oke. Kalau aplikasinya dihapus, otomatis nggak bisa Pak. Karena aplikasi ini bahasanya terhubung, ketika diinstal akan langsung terhubung ke semua aplikasi yang ada di handphone kita. Ketika aplikasi Family Link anak itu dihapus, maka otomatis kita tidak bisa memproteksinya. Tapi masih bisa dua hal yang bisa kita proteksi walaupun dihapus. Asal tidak diputuskan. Sekali lagi asal tidak diputuskan ya. Jadi kan di situ ada menguninstall itu belum berarti memutuskan. Jadi masih terhubung akunnya. Tapi kalau kita putuskan itu tidak lagi terhubung. Nanti saya praktikkan caranya.
Jadi ketika tidak diinstal lagi aplikasi itu di HP anak kita masih bisa melakukan dua hal. Satu, kita masih bisa mengetahui anak itu di mana tempatnya melalui Google Maps. Atau ketika handphone itu hilang, kita tahu handphone itu di mana posisinya. Gitu ya. Terus yang kedua, kita masih bisa memblokir handphone anak kita. Handphone kita, misalnya kalau hilang ya, kalau hilang, kita masih bisa memblokirnya dan tidak bisa digunakan. Harus diinstal ulang. Hanya dua itu Pak yang bisa digunakan ketika handphone itu tidak diinstal lagi. Tapi kalau untuk memblokir aplikasi tidak bisa lagi Pak Ahmad. Ya, begitu Pak Rahmat. Terus Ahmad Muhlis, pendalaman materi sudah dipelajari, kemudian ada kendala bisa menemui Bapak Asep. Oh bisa. Bisa. Ini maksudnya ketika ada kendala saat ini ya, saat kegiatan berlangsung, meskipun sudah tidak webinar, bertanya di luar itu, maksudnya gitu ya Pak Ahmad Mukhlis ya? Ya boleh Pak, kita akan buka nanti grupnya, grup WA-nya, nanti silakan bertanya di situ, nanti akan saya jawab gitu ya. Terus Ibu Sri Ratna Dewi, saya mengikuti sambil perjalanan, bisa lebih dipahami, mohon videonya di-share. Oke, siap. Selamat, makasih. Oke, makasih. Oke, silakan kalau ada lagi pertanyaan. Boleh resign terlebih dahulu untuk memudahkan saya. Atau langsung silakan buka mic-nya. Oke, silakan Pak Suroto. Baik, terima kasih atas waktunya. Pak Asep mau tanya nih, anak saya itu biasanya kalau sudah lihat YouTube itu kadang susah untuk dibatasi waktu penggunaannya. Sementara kalau misalkan kita dari jauh dari tempat kerja gitu, kita berarti bisa bisa mematikan aplikasi atau durasi pemakaian di HP anak saya gitu ya Pak ya. Oke, Artinya iya. misalkan kita dari tempat kerja nih gitu, kemudian ada notifikasi bahwa kita sedang nonton YouTube begitu, tapi pengennya waktunya kita batasi, misalnya hanya setengah jam begitu kan. Nah ternyata kalau anak saya tidak mau dibatasi begitu. Namanya juga anak kadang mainnya pengennya yang lama gitu kan. Nah berarti dari tempat kerja gitu, berarti saya bisa mematikan aplikasi atau membatasi waktu pemakaian YouTube yang dijalankan anak saya dari HP saya di tempat kerja gitu Bapak ya. Terima kasih, mohon dijelaskan. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Pak Suroto, luar biasa pertanyaannya. Jadi ini terkoneksinya Bapak Ibu melalui jaringan. Lagi melalui jaringan. Kalau HP anak Bapak Ibu nggak terkoneksi internet, nggak bisa Bapak Ibu ya, ingat intinya jaringan. Karena kita mengontrolnya dari jarak jauh menggunakan jaringan. Yang Bapak Surat tanyakan itu bisa Pak. Jadi walaupun kita kerjanya, misal kebetulan kita lagi dinas kota di luar gitu ya, di Jakarta, anak Bapak di rumah, itu bisa kita proteksi, bisa kita hentikan. Bisa dihentikan seketika atau dibatasi waktunya. Itu ada nanti pengaturannya, saya tunjukkan nanti. Gitu. Jadi tetap bisa Pak, ya. Tapi dengan catatan itu Pak, dia harus terkoneksi internet. Kalau dia lagi nonton YouTube pasti pasti terkoneksi internet lah kalau dia lagi nonton YouTube. Jadi mudah lah kita mengontrolnya gitu Pak. Bisa dibatasi Pak dari jarak jauh. Begitu. Oke, yang lain silakan. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Oke, nanti akan saya praktekkan Pak ya. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada saya akan lanjutkan sedikit Bapak Ibu. Saya akan mempraktekkan bagaimana melihat dan mengatur proteksinya, ya.
Saya stop dulu ini. Baik, sudah tampak layar saya ya. Ini layar handphone saya. Bapak Ibu. Saya akan membuka family link saya. Ini tampilannya. Nah, Bapak Ibu bisa mengelolanya. Nih, perhatikan. Pertama, kita di bagian atas dulu Bapak Ibu, di kelola. Di bagian setelan kelola itu, di bawahnya ada ketik kelola, klik kelola. Silakan catat. Pelan-pelan aja Bapak Ibu ya. Silakan catat. Ini adalah settingan lanjutan yang ada di HP orang tua ya. Ya, ini adalah settingan di HP orang tua. Sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu, saya kembali. Jadi kita klik family link di HP orang tua tadi. Nah, nanti di bawahnya di sini ada setting nih, setelan. Ya. Setelah di setelan, nanti di situ ada kelola. Klik kelola. Nah, kalau ini tidak ada di PPT Bapak Ibu ya, jadi hanya ada di webinar ini. Nah, di sini Bapak Ibu ada fitur yang harus kita kelola. Dengan catatan, ini catatan penting. Jangan beritahu anak kita kalau handphone itu diproteksi sama kita. Itu kuncinya. Kunci keberhasilan proteksi ini. Kalau dia tahu pasti akan dibuang aplikasi itu. Ya, jadi jangan dikasih tahu. Jadi kita installnya diam-diam saja. Nah, ini setelannya. Kita pertama kontrol Google Play. Klik kontrol Google Play ini Bapak Ibu. Fungsinya Bapak Ibu, kita akan membatasi, memproteksi aplikasi apa saja yang boleh diinstal di handphone anak kita. Atau kita akan mengetahui anak kita menginstal apa saja di handphone anak kita. Saya contohkan. Klik perlu persetujuan konten. Paling atas ya. Sekali lagi ini saya ulangi. Klik persetujuan konten. Oke, diklik. Sudah diklik, nah Bapak Ibu, dicentang semua konten. Tujuannya apa Bapak Ibu? Jadi ketika anak Bapak Ibu menginstal aplikasi, baik itu games, aplikasi apa saja, nanti akan masuk notifikasinya ke kita. Anak kita tidak akan bisa menginstal aplikasi itu ke HP dia kalau tidak kita izinkan. Jadi nanti akan masuk ke handphone anak kita notifikasinya.
nanti di situ anak Anda akan menginstal apa gitu. Nanti kalau ada izinkan atau tidak. Nah, kalau tidak, klik tidak. Maka anak itu tidak akan bisa menginstal. Gitu. Tanpa dia tahu. Nanti tulisan di HP anak itu unduhan gagal seperti itu. Jadi taunya mungkin oh ini jaringan, oh ini seperti itu. Jadi nggak ada notifikasi orang tua Anda menggagalkan, tidak ya. Tapi di situ tulisannya unduhan gagal. Itu kalau tidak diizinkan, tapi kalau diizinkan maka akan terinstal dia. Nah, itu pentingnya semua konten. Atau Bapak Ibu, kalau anak kita ini ya, anak kita lagi main game. Nah, biasanya main game ini harus top up. Top up pembelian apa gitu ya. Nah, ketika mau top up Bapak Ibu, ini nggak bisa juga ketika anak kita tidak diizinkan sama kita. Nanti akan muncul notifikasinya. Ya, nanti akan saya share screen juga notifikasinya seperti apa, ya. Jadi notifikasi begitu nanti muncul anak Anda akan membeli apa gitu. Nah, itu nanti di apa ya bahasanya nanti muncul di HP kita diizinkan atau tidak. Nah, kita tahu nih anak kita lagi ngapain. Tidak, maka akan muncul pembelian gagal seperti itu ya. Oke, ini yang pengontrolan di Google Play Store Bapak Ibu ya, ini penting. Penting sangat penting. Karena kita tahu yang akan diinstal di HP anak kita itu apa aja. Jika sudah Bapak Ibu, kita kembali lagi. Ya. Nah, lalu kita kembali ke awal, dikembalikan. Klik di bawahnya, di bawah Google Play Store, filter di Google Chrome. Klik filter itu. Nah, di sini Bapak Ibu akan melihat memblokir situs dewasa yang akan masuk ke handphone anak kita. Ya, jadi ketika anak kita diprotek seperti ini, maka situs dewasa tidak akan masuk ke handphone anak kita. Ketika mau mencari apa, misalnya ngetik, misalnya cara reproduksi, ini misalnya contoh aja ya, misalnya pelajaran IPA, cara reproduksi anak misalnya. Nanti yang muncul hanya pelajarannya saja. Nah, yang di luar itu tidak akan muncul, diprotek sama Google. Tidak akan muncul situs itu. Tapi kalau kita klik izinkan semua situs seperti biasa ya. Atau kita hanya mengizinkan situs-situs tertentu saja. Nah, biasanya kalau klik yang paling bawah itu agak kesulitan anak kita mencari media pembelajaran. Misalnya dia mau mencari tentang ini karena kita sudah tentukan situs-situsnya. Misalnya hanya situs ruang guru, situs rumah belajar, situs Google misalnya Google for Education gitu aja. Tapi kalau kita cukup memblokir situs dewasa, maka situs dewasa tidak akan masuk, akan diblokir. Luar biasanya di sini Bapak Ibu ya. Nah, terus kalau sudah kita centang, kita kembali, tidak usah disimpan karena dia mensimpan otomatis. Kita tunggu. Oke, sudah. Di bawahnya, ini maaf Bapak Ibu ya, kalau delay, kalau misalnya lambat, tidak muncul, segala macam itu pasti delay. Sinyal di tempat Bapak Ibu ya. Di bawah filter Chrome, di bawahnya ada filter Google penelusuran. Diklik juga Bapak Ibu. Ya, diklik juga. Nah, di sini diaktifkan. Fungsinya Bapak Ibu, ketika dia akan mencoba, membuka situs dewasa, itu tidak bisa digunakan. Gitu, ya. Jadi misalnya dia sengaja nih, maaf, misalnya sengaja, ini yang lagi viral sekarang ya, yang lagi viral, yang 19 detik misalnya. Dia ngetik misalnya, video si Anu 19 detik. Nah, itu nggak akan muncul. Dia masuk ke notifikasi ke kita.
Ya, karena sudah kita blokir itu yang kayak gitu. Di sini ya di Google penelusuran. Oke, sudah. Kita kembali. Oke, jika sudah, kita filter YouTube. Ini yang penting juga. YouTube ini paling banyak konten-konten dewasanya. Kita klik filter YouTube. Kita klik mode terbatas. Nah, fungsinya ketika kita centang mode terbatas ini, Bapak Ibu, ya, maka konten dewasa juga tidak akan masuk ke YouTube anak kita. Gitu ya. Kita tunggu, masih delay. Nah, ini mode terbatas YouTube. Jadi kita centang, kita aktifkan fungsinya untuk memfilter situs-situs dewasa. Jadi situs dewasa tidak akan bisa masuk ke handphone anak kita. Jadi sudah difilter sama kita, sudah diprotek gitu ya. Sudah diproteksi gitu. Oke, kalau sudah kita kembali di bawahnya aplikasi Android. Nah, ini pengaturannya yang kata Bapak Suroto tadi ya. Membatasi aplikasi ini. Semua aplikasi ada di anak kita. Ini yang muncul bukan aplikasi saya ya Bapak Ibu. Ini aplikasi yang ada di handphone yang saya protect. Nah, aplikasi ini bisa kita batasi. Tadi ya membatasi YouTube ya. Kita cari YouTube di sini. Paling bawah YouTube. Nah, kita lihat ya. Ini membatasi setiap aplikasi ya. Kita bisa membatasi anak kita aplikasi apa yang mau dibatasi. Ini pembatasan pemakaian, bukan HP-nya tapi aplikasinya Bapak Ibu ya. Sekali lagi bukan HP-nya tapi aplikasinya yang dibatasi. Seperti YouTube, anak saya hanya diberikan waktu 4 jam dalam sehari untuk menonton YouTube. Caranya, klik tanda yang kayak cangkir di paling kanan itu Bapak Ibu, diklik, lalu saya contohkan yang lain aja ya. Yang ini, misalnya game ini ya. WA stiker Islamik misalnya ini. Video. Klik yang kayak cangkir ini Bapak Ibu. Lalu kita menyetel batasan. Ya. Menyetel batasan. Nah, kita klik menyetel batasan. Nah, di sini ada jam batasnya. Mau kasih berapa jam anak itu menggunakan aplikasi ini? Anak saya YouTube hanya diberi 4 jam. 2 jam pagi dan 2 jam siang. Jadi totalnya 4 jam. Terserah dia mau pakai seharian tuh, pokoknya terserah. Pokoknya 4 jam. Mau dihabiskan pagi semua, boleh. Mau dihabiskan pagi 2 jam, sore 2 jam, boleh. Yang pasti 4 jam. Setelah 4 jam, aplikasi tidak bisa dibuka lagi. Diblokir. Ya. Ini pembatasan. Oke. Setelah kita cari berapa jam, itu kita simpan Bapak Ibu ya. Ini tidak masuk ke handphone anak kita. Anak kita nggak tahu kalau itu dibatasi sama kita ya. Terus ini kan pembatasan aplikasi, Bapak Ibu bisa cetak di sini. Bapak Ibu juga nih kerennya bisa menghilangkan atau memblokir dari aplikasi itu. Ya. Semisal Bapak Ibu memblokir YouTube supaya bahasanya apa ya, menghilangkan. Jadi nggak muncul nanti di HP itu. Di HP anak kita tuh nggak muncul lagi YouTube-nya. Caranya gimana? Sama, klik cangkirnya, lalu klik blokir. Tuh. Klik cangkirnya, lalu klik blokir. Ya. Nanti nggak muncul di HP anak kita. Nanti coba lah Bapak Ibu ya di rumah yang punya Bapak Ibu. Diklik, diblokir, maka aplikasi itu nggak ada lagi, kayak di uninstall, kayak dihapus gitu ya. Jadi hilang gitu. Bilang aja sama anak kita rusak. Udah selesai. Nah, itu bisa kita munculkan lagi dengan cara nanti membuka blokir ya. Tuh.
Oke. Itu setting dari pembatasan aplikasi, Bapak Ibu ya. Setelah kita setting aplikasi mana saja yang akan kita batasi, lalu kita kembali, lalu kita setting lokasi. Nah, lokasinya harus diaktifkan. Tujuannya untuk melihat posisi anak kita itu bawa HP di mana. Ya, di rumah temennya, di rumah wawaknya, di mana. Kadang kabur nih, takut diambil HP-nya, kadang kabur kemana gitu ya. Atau yang terpenting kalau handphone kita hilang, itu bisa kita lihat handphonenya posisinya di mana. Ya. Nah, itu. Tapi catatan, harus terkoneksi dengan internet. Kalau nggak lagi internetan, nggak kebaca dia ya. Oke, diaktifkan lokasinya, sudah diaktifkan. Lalu kita klik info akun. Yang punya akun ini siapa? Nah, yang punya akun ini siapa? Ini hanya info akun saja, nggak untuk melihatnya. Di info akun ini Bapak Ibu, ya di info akun ini, Bapak Ibu bisa menghentikan pengawasan. Nah, ini yang saya bilang tadi. Ya, saya coba kembali ya. Info akun. Nih, di sini Bapak Ibu tadi kan ada yang nanya tadi kan kalau di uninstall masih bisa dikontrol nggak? Pengontrolan tidak bisa, tapi untuk melihat lokasi masih bisa karena masih terkoneksi. Tapi kalau dihentikan pengawasan, putus semuanya, putus harapannya. Ya, sudah tidak bisa lagi mendeteksi baik lokasi atau aplikasinya, sudah tidak bisa diproteksi sama sekali, ya. Tapi ini hanya ada di HP kita, di HP anak nggak muncul ini ya, tenang aja. Nih ada pengawasan akun, bisa dihentikan nih, menghentikan pengawasan, klik centang, nanti kenapa dihentikan, nanti ada pertanyaan, kenapa diberhentikan, misalnya ya. Oke. Lalu kita klik centang, selesai. Dan ini lain-lainnya ini hanya ini aja sih, kontrol login. Nah, maksudnya kontrol login nih ya, kita klik sekali lagi di lainnya ini Bapak Ibu ya. Di lainnya, nanti ada kontrol login, klik kontrol login, maksudnya ini ya. Di sini ada terusnya, Anda ingin dimintai izin setiap kali Eri mencoba login ke browser platform lainnya yang dapat diawasi, yang tidak dapat diawasi. Nah, maksudnya begini. Jadi, ketika anak kita itu membuka satu situs atau satu aplikasi di luar pengawasan Google, misalnya pengawasan Google, itu tetap akan masuk ke notifikasi kita. Ya, ke notifikasi kita. Jadi kita izinkan atau tidak gitu. Jadi itu ya. Atau misalnya tidak, biarkan saja Erin login tanpa izin saya gitu ya. Oke, kalau biasanya saya ini ya tidak ya. Kalau jadi Eri ini istri saya Bapak Ibu ya. Jadi istri saya ini kalau menggunakan HP banyak digunakan anak saya ya. Setelah mengajar mereka anak saya yang menggunakan. Jadi ketika beliau yang menggunakan, saya tidak akan proteksi. Jadi biarkan. Tapi ketika anak saya yang menggunakan, saya proteksi. Itu ya Bapak Ibu. Jadi nanti bisa diganti-ganti saja ini sesuai kebutuhan. Oke, kita kembali ke halaman utama. Setelah ini pengontrolan sudah kita atur semua. Kita kembali ke halaman utama. Nah, di halaman inilah akan muncul notifikasi kata saya itu Bapak Ibu. Di bagian atas ini lokasi. Ini lokasi posisi anak saya di mana? Ini muncul di sini. Ya. Ini muncul di sini. Perangkat sedang offline, perangkat sedang online. Kalau offline berarti nggak terkoneksi dengan internet gitu ya. Nah, nanti di sini akan muncul nih. Tuh, aplikasi apa yang sedang dipakai, dari jam berapa akan muncul. Misalnya jam belajar tapi yang muncul di sini Dino World. Wah, nggak ini anak nggak belajar nih, lagi main game. Nah, gitu ya. Muncul dia. Nah, Bapak Ibu bisa mengontrolnya di sini, bisa melihat notifikasi ini, ya. Wah, ini saya blokir nih. Klik aja, misalnya Microsoft Teams, karena sekarang kita lagi pakai Teams ya. Jadi muncul Microsoft Teams-nya ini di Word. Nah, nih saya mau blokir.
Bisa aja izin aplikasi kita hentikan. Set, saya matikan. Oke, maka di no word tidak bisa lagi dipakai sama anak saya. Ini diblokir dari jarak jauh nih saya. Ya. Nah, ini permainan game anak saya. Jadi saya blokir nih. Dia nggak bisa lagi, walaupun lagi main Bapak Ibu, dia lagi asik main, set, lagi asik main, mati langsung set. Ya, gamenya mati langsung set, gitu ya. Atau kita mau batasi pemakaiannya setiap hari. Oh, hari ini kasih 2 jam aja deh anak saya nih makainya. Nah, klik setelan batasan ini Bapak Ibu, ya. Nah, mana yang mau dibatasi? Nah, ya, mana yang mau dibatasi? Atau di sini. Nih di bagian bawah. Nih, edit batasan harian. Hari ini, hari Minggu, anak saya mau dikasih 4 jam aja deh pakai HP-nya, ya. Nah, oke ya. Misalnya nih hari Minggu, oh anak saya mau dikasih 4 jam agak panjang dikit deh. Nah, kliknya di sini nih, edit batasan. Yang ada 0 menit itu. Klik edit batasan, lalu kita klik harinya hari apa nih. Kita mau kontrol setiap hari atau mau sekarang aja? Oh, hari Senin saya mau kasih, saya mau dijadwalkan ya, kita boleh jadwalkan. Hari Minggu berapa menit? Klik waktunya. Oh, 4 jam. Oke, berarti dia menggunakan 4 jam. Lebih 4 jam nggak bisa nih hari Minggu. Kan hari Minggu misalnya ya, nggak apa-apa. Oh, hari Senin kita suruh pakai dia cuman 2 jam aja deh. Dia 2 jam. Oke. Jadi kita sudah ini semua, ya. Kita klik simpan. Nah, kita klik simpan. Setelah klik simpan, kita silang. Muncul di sini Bapak Ibu. Nih, 4 jam. Nanti kayak orang main apa gitu ya. Ada seret, itu hijaunya nih terus, birunya nih terus ke bawah sampai penuh. Kalau udah penuh udah nggak bisa lagi dipakai HP-nya. Gitu. Ya, dibatasi pemakaian setiap harinya ini. Gitu. Ini bisa dirubah sama kita ya, kita yang kontrolnya. Atau Bapak Ibu mau menguncinya secara langsung. Wah, kebetulan nih anak Ibu misalnya Deno ya main HP-nya nggak mau, malah marah-marah sama kita. Udah kunci aja langsung. Kunci sekarang. Nah, ketika diklik kunci sekarang, mati HP-nya itu nggak bisa diapa-apain Bapak Ibu. Saya contohin ya. Saya akan contohin Bapak Ibu. Oke. Oke. Bapak Ibu bisa lihat ada handphone di situ ya. Satu. Ini. Nah, ini handphone anak saya. Jadi ketika ini agak susah ya mengontrolnya ya. Nah, ini ketika saya off-kan, saya coba kembali. Saya off-kan. Kunci sekarang. Ini akan saya kunci Bapak Ibu ya. Nah, ini tampilan handphone ketika saat dikunci Bapak Ibu. Tuh, waktunya beristirahat. Ini kunci langsung ya, yang kunci langsung tadi. Ini nggak bisa diapa-apain nih Bapak Ibu nih. Nih, nggak bisa digerak-gerakin sama sekali nih. Nggak bisa sama sekali. Jadi, apa ya, bahasanya kayak hidup tapi mati gitu ya. Nggak bisa buka aplikasi aja, nggak bisa. Ya matinya nih. Nah, nih. Lihat ya Bapak Ibu ya, lihat ya. Mati betul itu. Bapak Ibu bisa lihat itu. Tuh, waktunya beristirahat. Orang tua mengunci pakai kartu ini. Nah ya, ini nggak bisa diapa-apain nih. Mati total. Sak. Bukanya lagi di sana. Bukanya lagi, buka lagi tadi aplikasi Family Link-nya. Lalu kita klik buka. Oke. Ketika kita klik buka, ya, lagi kita buka, maka aplikasinya akan terbuka. Untuk buka kembali ya. Oke, saya tekan. Apa ya Bapak Ibu ya? Nah, apa? Oke.
Nah, bisa digunakan lagi. Gitu. Ya, hidup lagi. Oke, Bapak Ibu, silahkan jika ada yang ditanyakan, saya cukupkan dulu untuk share screen ini. Oke, silakan. Ya, Bapak Ibu, silakan jika ada yang ditanyakan, saya coba di chat dulu ya. Saya kolom. Ya, Ibu Susilawati, silakan Bu. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, materinya bagus sekali ya Ustadz ya. Kebetulan saya juga punya anak yang sudah SMP menginjak SMA, sudah pegang HP sendiri. Kemudian yang ingin saya tanyakan, berarti kita harus tahu akun Google anak kita ketika kita mau memprotek HP-nya. Terus kayaknya anak-anak sekarang ini lebih pintar dari orang tuanya. Dia punya akun Google itu lebih dari satu. Nah, terus gimana? Apakah kita harus, terus anaknya kan jauh ya, berarti kita harus tahu akun Google dia itu dengan minta kasih tahu dia gitu kan, karena posisinya HP-nya itu jauh. Nah, itu kira-kira gimana? Ketika dia tahu, terus apa ya, maksudnya karena akun Google-nya tadi lebih dari satu, apakah kita semuanya harus tahu gitu? Misalnya dia gonta-ganti kayak gitu, karena HP saya juga pernah dipakai dia buat akun Google itu lebih dari satu di HP saya gitu. Padahal luar biasa tadi ilmunya ini, bisa tahu dia di mana gitu ya, dan lain-lain tadi yang sudah dijelaskan. Itu saja mungkin sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, permasalahan yang dijelaskan oleh Ibu Susi ini, jadi inti dari pemisalannya harus dengan kita. Kecuali anak itu mengizinkan dari jarak jauh. Karena apa? Karena dia harus memasukkan kode tadi, Mbak, Ibu. Jadi kita nggak bisa, kalau kita ngasih tahu ke anak, artinya kan anak tahu tuh, oh HP saya ini kan lagi diproteksi nih. Nah, tapi kalau kita yang install, ya, kalau kita yang install itu dia tidak tahu, ya, tidak tahu. Kalau dia mau ganti akun itu nggak bisa, Bu. Kenapa? Karena sudah diprotek. Jadi kalau mau ganti akun nggak bisa, dikunci akun itu, harus izin dulu sama kita. Tuh. Tapi intinya gitu tadi, kita harus install dulu kitanya. Jadi maksud kita, jangan sampai dia, kalau kecuali anak kita mengizinkan, iya silakan protek. Nanti ada kode tadi, nah kode itulah yang harus kita masukkan ke HP anak kita. Kalau jarak jauh nanti silakan install, karena 2 kali install 2 handphone. Ketika sudah dilakukan, mereka membersihkan, sudah terhubung, ya berarti bisa dilakukan, dan dia tidak ganti akun. Walaupun akunnya banyak, jika dia mau ganti akun, dia harus izin sama kita. Nanti muncul notifikasinya, izinkan atau tidak. Tuh. Itu Ibu ya.
Ya gitu ya. Kalau anak yang masih SD mungkin kayaknya bisa lah kita handle-nya ya. Tapi kalau sudah Nah, remaja, sudah apalagi SMA gitu, ketika kita tanya akun Google dia kan pasti dia udah mikir juga untuk apa ini ibu kok minta akun Google gitu loh. Saya pikir kayak gitu tadi. Tapi tetap harus tahu ya tadi ya. iya harus tahu. Jadi maksudnya itu kita misalnya diam-diam. Karena intinya memproteksi ini kan supaya dia nggak tahu kalau HP-nya lagi diproteksi gitu kan. Tapi kalau misalnya anaknya bisa diajak ngobrol enak, bisa ini, udah ini hanya untuk ini deh, hanya untuk memblokir situs-situs dewasa, misalnya kayak gitu kan. Ya aja nggak apa-apa nanti. Padahal kita sudah bisa mengontrol semuanya di situ. Intinya kita bisa masuk handphone dia itu dengan memasukkan kode yang waktu saat penginstalan itu. Berarti itu HP-nya harus dekat dengan kita ya. Kalau HP-nya itu misalnya di luar kota, jauh dari kita gitu. Bisa. Cuman itu tadi kita harus ngomong sama dia, harus kasih tahu. Berarti kan harus pengetahuan dia gitu ya. Ya, betul. Karena jauh posisinya, kalau HP-nya di dekat kita kan bisa kita langsung aja. Iya, betul. Ya, makasih ilmunya, Tas. Assalamualaikum. Ya, Bu. Saya akan coba yang chat dulu ya. Kalau ya mana Pak Asep, jika ada anak chat yang menggunakan WA, apakah kita bisa tahu? Nggak bisa, Bu ya. Jadi sekali lagi yang bisa diproteksi itu aplikasinya, bukan kegiatan di dalam aplikasinya. Ibu Darliana ya. Jadi anak itu kita hanya bisa memproteksi YouTube-nya, tapi tidak bisa memproteksi dia nonton YouTube-nya, nggak bisa. Jadi kita hanya aplikasinya. Jadi nggak bisa nggak bisa kegiatannya itu nggak bisa gitu. Kayak WA dia chatting sama siapa kita nggak tahu, nggak bisa. Tapi kita hanya bisa menonaktifkan WA-nya atau bisa misalnya memblokir WA-nya itu bisa. Hanya itu ya yang bisa yang dilakukan. Gitu. Ibu Darliana, terus Pak Rahmat. Hanya suara. Oke, tadi kendala sinyal mungkin ya. Ini tidak ada lagi yang di chatting, silakan yang di sini yang mau bertanya langsung. Silahkan. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung buka aja mic-nya. Pak Suroto, silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bapak. Saya masih agak bingung kalau misalnya anak membuka aplikasi tapi yang sudah terinstall ke HP dan tidak tidak terkoneksi internet, berarti kita enggak bisa menyetingnya enggak, Bapak? Maksudnya kalau misalkan anak buka YouTube itu kan berarti harus terkoneksi internet gitu. Sementara kalau misalkan buka aplikasi yang sudah terinstall ke HP begitu, entah game tapi bukan game online, game yang sudah terinstall ke HP dan tidak terkoneksi internet gitu, barangkali dari HP orang tua bisa membatasi atau menyetingnya enggak ya Pak ya? Terima kasih, mohon penjelasannya Pak. Baik Pak Suroto. Jadi inti dari proteksi ini adalah sinyal ya. Tapi kalau saya begini Pak ya, jadi ketika tidak terkoneksi dengan sinyal tidak bisa kita memproteksinya. Itu intinya ya. Tapi anak saya juga sering pakai game offline ya, game-game anak-anak itu yang offline. Jadi saya mengakalinya begini, wifi anak itu tetap harus hidup, walaupun nggak ada wifi-nya. Maksud dan tujuannya apa? Jadi ketika kita mau membatasi HP anak itu, di HP kita tinggal dihidupkan hotspotnya, maka otomatis akan masuk sinyal itu, akan terkoneksi dengan internet HP dia. Lalu kita lalu kita batasi pemakaiannya, langsung kita matikan. Udah mati. Ya, begitu caranya. Jadi wifi anak itu tetap harus on terus. Jadi misalnya kita lagi main nih, kebetulan ke rumah keluarga, dia pakai game online, game offline gitu ya, game apa aja yang offline. Terus sudah 2 jam kita mau batasi.
udah tinggal kita hidupin hotspot kita, maka otomatis masuk ke wifi anak kita, lalu kita klik kunci sekarang. Sudah klik kunci sekarang, sudah mati dia. Begitu. Nanti hidupkannya lagi, tinggal dikonekkan lagi ke wifi kita. Itu cara mengakalinya. Tapi untuk jarak dekat ya Bapak Ibu. Pak ya, untuk jarak jauh nggak bisa. Harus tetap terkoneksi dengan internet untuk jarak jauh. Mungkin itu Pak Suroto. Baik, baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih Ya, sudah. sama-sama. Ya. Silakan jika ada yang lain. Masih ada? Oke, kalau tidak ada lagi, kita cukupkan ya. Ya, kalau tidak ada lagi kita cukupkan. Sekedar informasi saja. Untuk PPT insya Allah akan saya bagikan di grup WA. Terus untuk rekaman ini atau video tutorialnya nanti akan saya sampaikan juga di grup ya. Dan untuk yang sudah memesan sertifikat itu akan kami kirim ke email masing-masing Bapak Ibu ya. Akan kami kirim email masing-masing, dan yang merasa sudah melakukan transaksi transfer baik pulsa maupun pembayaran administrasi pemesanan sertifikat, mohon segera konfirmasi ke admin agar divalidasi dan bisa dikirim. Insya Allah hari Senin bisa didistribusikan sertifikatnya ke email masing-masing. Mungkin itu saja. Terakhir, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kami tutup kegiatan pada pagi menjelang siang hari ini. Semoga bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah mengikuti webinar kami pada pagi hari ini. Kegiatan ini tidak lain tidak bukan hanya ingin berbagi bagaimana kita membatasi penggunaan gawai pada anak kita, dan tentunya juga Bapak Ibu sekalian kita harus bijak-bijak bahasanya dalam melihat situasi dan kondisi anak kita. Saya sebagai pemateri mohon maaf apabila terdapat kesalahan, salah kata, salah penyampaian, atau satu hal yang tidak berkenan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya Pak Aris mohon pamit undur diri. Terima kasih untuk kehadirannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.